Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajrul Muslim dengan NIM 20121011 Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang berjudul ijtihad, yang mana ada 3 pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, persyaratan ijtihad. Yang kedua, hasil atau produk ijtihad. Dan yang ketiga, cara melakukan ijtihad. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu persyaratan ijtihad. Tidak semua orang boleh secara bebas dan semaunya melakukan ijtihad. Untuk melakukan ijtihad, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sampai pada derajat mujtahid. Di dalam hal ini, Al-Sayyitibi mensyaratkan seorang faqih harus memiliki 2 sifat, yaitu yang pertama, mampu memahami maksud syariat, maqasid asy-syar'iyyah, dan yang kedua, sanggup mengistimbatkan hukum berdasarkan pemahamannya sendiri tentang maqasid asy-syari'ah. Sementara itu, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan adanya syarat bagi mujtahid. Syarat-syarat tersebut ialah yang pertama, mengetahui bahasa Arab dengan segala seginya. Dalam artian contoh, sehingga memungkinkan dia menguasai pengertian susunan kata-katanya. Hal ini karena objek pertama bagi orang yang berijtihad ialah pemahaman terhadap arti dari nas-nas Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab, sehingga dapat mempermudah dalam menetapkan aturan-aturan bahasa dalam pengambilan hukum darinya. Yang kedua, yaitu mengetahui Al-Quran. Dalam hal ini, hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Quran beserta ayat-ayat yang mengetahui cara pengambilan hukum dari ayat tersebut, sehingga apabila terjadi suatu peristiwa ia dapat menunjukkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang diperlukan, dan juga perlu untuk mengetahui sebab-sebab turunnya suatu ayat serta riwayat-riwayat yang berhubungan. Seperti contoh ayat-ayat bertalian dengan perkawinan, talak, dan lain sebagainya. Juga tidak sukar untuk mencari dalam kitab-kitab hadis sahih yang menerangkan hadis-hadis yang berhubungan dengan sebab-sebab turunnya dan penjelasannya. Dengan demikian, setiap persoalan hukum dalam Al-Quran dipelajari hubungan dengan keseluruhan persoalan tersebut. Yang ketiga, mengetahui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah, sehingga ia dapat mendatangkan hadis-hadis yang diperlukan dengan mengetahui keadaan sanadnya. Seperti contoh, mengetahui pembagian-pembagian hadis yang mana menjadi hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Yang keempat, mengetahui segi-segi pemakaian qiyas, seperti ilat dan hikmah penetapan hukum, serta mengetahui fakta-fakta yang ada nasnya dan yang tidak ada nasnya. Selain itu, harus mengetahui uruf dan jalan-jalan yang dapat banyak mendapat kebaikan atau keburukannya. Dengan demikian, apabila orang yang berijtihad yang tidak dapat memakai qiyas dalam masalah yang dihadapi, ia dapat memakai jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh syara'. Yang kelima, mampu menghadapi nas-nas yang berlawanan. Terkadang ada suatu persoalan, terdapat beberapa ketentuan yang berlawanan. Seperti contoh, nas-nas yang berlawanan tersebut ada kalanya dapat diketahui sejarah dikeluarkannya, dan ada kalanya tidak diketahui. Kalau dapat diketahui, nas yang datang belakangan membatalkan nas yang dikeluarkan terdahulu. Adapun bila tidak dapat diketahui sejarahnya, pertama-tama diusahakan pemaduan di antara keduanya. Kalau hal ini tidak dapat dilakukan, harusnya diadakan penarjihan terhadap salah satunya. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai hasil atau produk ijtihad. Sebagai yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa fikih merupakan produk ijtihad, sedangkan piranti metodologinya adalah usul fiqh. Akan tetapi sebenarnya terdapat beberapa macam produk pemikiran hukum selain fikih yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Dalam hubungan ini, menurut atau Mudhar sedikitnya dikenal dengan 4 kategori produk pemikiran hukum Islam,
Yang pertama, hasil ijtihad tidak mutlak atau relatif. Bisa berubah bahwa ijtihad tidak mutlak karena mengingat hasil ijtihad merupakan analisa akal. Maka sesuai dengan sifat dari akal manusia sendiri yang relatif, maka hasilnya relatif pula. Pada saat sekarang bisa berlaku dan pada saatnya yang lain bisa tidak berlaku. Yang kedua, hasil ijtihad tidak berlaku umum. Di sini dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Dalam ketentuan ini, generasi terhadap suatu masalah tidak dapat dilakukan. Umat Islam bertebaran di seluruh dunia dalam berbagai situasi dan kondisi alamiah yang berbeda. Lingkungan sosial dan kebudayaan pun sangat beraneka ragam. Ijtihad suatu daerah belum tentu berlaku di daerah lain. Yang ketiga, proses ijtihad harus mempertimbangkan motivasi, akibat, dan permasalahan umum umat atau masyarakat. Yang keempat, hasil ijtihad tidak boleh berlaku untuk masalah ibadah madhalah. Sebab masalah tersebut telah ada ketetapannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, kaidah yang penting dalam melakukan ijtihad adalah bahwa ijtihad tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dari buku Metode Ijtihad Madhab Adz-Dzakiri karya Haji Rahman Alwi. Yang pertama yaitu ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan keseluruhan mujtahid di suatu masa setelah masa Rasulullah SAW wafat dan berkaitan dengan hukum syarak yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Adapun contohnya adalah ijma' sahabat, yaitu perkumpulan atau mufakat yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah untuk memperoleh suatu hukum yang tidak tercantum di dalam nas. Yang kedua ada qiyas. Qiyas merupakan hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum peristiwa lain yang sudah ditetapkan sesuai nas, seperti contoh mengkiaskan atau membandingkan antara pembunuhan yang menggunakan alat berat dengan pembunuhan yang menggunakan senjata tajam. Yang ketiga ada istihsan. Istihsan di sini merupakan berpindahnya mujtahid dari satu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntutnya. Seperti contoh mengenai hukum wasiat. Meski secara kias tidak diperbolehkan, namun karena terdapat di dalam kandungan Al-Quran, maka dari itu wasiat diperbolehkan. Yang keempat ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini merupakan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudaratan, karena tidak ada dalil yang melanjutkan maupun melarangnya. Seperti contoh membuat akta nikah, akta kelahiran, dan lain sebagainya. Yang kelima ada istishad. Istishad ini merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya, seperti contoh setiap makanan yang boleh dikonsumsi kecuali hingga ada dalil yang mengharamkannya. Yang keenam ada uruf. Uruf di sini merupakan suatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan turun-menurun. Seperti contoh halal bin halal yang dilakukan saat hari raya yang sudah termasuk tradisi setiap tahunnya. Yang ketujuh ada sadzui dzariyah. Sadzui dzariyah ini merupakan sesuatu yang secara lahiriahnya boleh tetapi bisa mengarah ke kemaksiatan. Seperti contoh yaitu permainan kuis yang awalnya diperbolehkan lalu diarahkan kepada arah yang ketaruhan atau perjudian. Yang kedelapan ada qaul as-sahabi. Qaul as-sahabi ini merupakan pendapat sahabat yang berkaitan dengan perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah SAW wafat. Seperti contoh pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kesaksian anak kecil tidak diterima. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, yaitu syar'u man qablana. Syar'u man qablana
adalah merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan untuk umat terdahulu melalui nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, seperti contoh kewajiban untuk berpuasa, yang mana puasa di sini sudah ditegaskan dari nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, unzur man qala la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.